Qala al-muallif rahimahullah, fadlu ta'limi ilmi ahli sunnati. Bermula ini itu keutamaan mengajarkan ilmu ahli sunnah. Qala al-imam, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-ilmu, bermula ilmu din, nyatanya ilmu din, dalilul falahi, itu petunjuk kebahagiaan atau keuntungan, wan najahi, dan kesuksesan, wan najati, dan keselamatan, fil akhirati, di akhirat. Wabihi, dan dengannya ilmu din, yu'lamu, diketahui, syukrullahi ta'ala, akan syukur kepada Allah Ta'ala. Lianna syukrallahi, karena sesungguhnya syukur kepada Allah Ta'ala, huwa, bermula dia syukrullah, ta'atuhu, itu taat kepada Allah, mentaatinya, yaitu apa? Adaul wajibati, nyatanya badal ini kedudukannya. Adaul wajibati, nyatanya mengerjakan kewajiban-kewajiban, wajtinabul muharramati, dan menghindari perkara-perkara haram. Hadza, bermula ini, asyukru, itulah syukur. Nah, oleh karena itu maka syukur harus tahu ilmunya. Karena bersyukur artinya berlaku taat kepada Allah. Syukur itu sendiri ada dua, ada syukur wajib, ada syukur sunnah. Syukur wajib yaitu mempergunakan nikmat Allah dalam ketaatan kepadanya, bukan dalam maksiat terhadapnya. Adapun syukur sunnah yaitu seperti mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka itu syukur wajib harus tahu ilmunya. Ilmu ahlus sunnah itulah yang mengajarkan ketaatan kepada Allah dengan sebenarnya dalam praktik, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, talabul izdiyadi, bermula mencari tambahan minal ilmi, dari ilmu, yang dimaksud ilmu din, ilmu agama. Dalilul falahi, itu bukti keberuntungan. Wa nashru ilmi dini bainan nasi, dan menyebarkan ilmu agama di antara orang-orang. Afdalu, itu lebih utama, min tawzi'il mali, dari membagi-bagikan harta, alaihim, atas mereka. Masya Allah, lebih utama dan lebih besar pahalanya dibanding menebar atau membagi-bagi uang dolar sekalipun, dengan jumlah yang sangat banyak sekalipun. Maka itu raihlah pahala ini dengan belajar ilmu agama dan dengan mengajarkannya, ilmu ahli sunnati wal jamaah, terutama tauhid, terutama pokok-pokok akidah. Lebih utama lagi terkait tanzih, tentang kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya, karena itu adalah inti tauhid. Dan yang pokok diantaranya menyampaikan, menyebarkan akidah Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebarkan itu.
Kita bisanya hanya itu, sebarkan itu, bahkan itu yang paling pokok. Kita fahamnya itu sedikit banyak dengan dalil-dalilnya, baik dalil sam'i atau dalil aqli, maka sebarkan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, busyra azimah, kabar gembira yang besar, yang agung, liman, bagi orang yahtammu, yang mementingkan, bi amrid dini, dengan perkara agama, memprioritaskan urusan agama di atas urusan apapun daripada urusan-urusan dunia. Orang begitu itu orang yang apa? Telah mendapatkan keuntungan yang besar. Busyra azimah. Hadza, bermula ini, yahtam bi amriddin atau al-ihtimam bi amriddin afdalu fi hadza zamani, lebih utama di ini zaman, min bina'i alfi masjidin, dari membangun 1000 masjid. Allah, satu masjid aja bangun susah, tapi dengan mengajarkan ilmu din, ilmu aqidah terutama lagi, maka pahala yang diraih jauh lebih besar daripada membangun ribuan masjid sekalipun di zaman kita sekarang ini. Li'annal masjidah, karena sesungguhnya masjid, yakunu amiran, menjadi ada itu masjid, amiran itu makmur, ramai, bil musallina, dengan orang-orang yang salat, alladzina aqidatuhum sahihatun, yang mereka adalah orang-orang aqidah mereka sahihatun, itu benar, yang akidah mereka benar. Ammal masjidu, adapun masjid, alladzi ya'ummu fihi, yang menjadi imam, fihi, di dalamnya masjid, man, oleh orang, aqidatuhu, yang akidahnya fasidatun, rusak, minal wahhabiyyati, dari orang-orang wahhabi, au min hizbit tahrir, atau dari orang-orang hizbut tahrir, au min haula'il mutasawwifati, atau dari mereka orang-orang yang bertasawuf gadungan. Al-mutasawwifah bertasawuf apa? Gadungan, bertasawuf palsu. Kasyadziliyatil yashrutiyyati, seperti kelompok syadziliyah yashrutiyah di daratan Syam atau di wilayah Syria dan sekitarnya, ada perkumpulan tarekat syadziliyah yashrutiyah. Semula ini adalah kelompok atau perkumpulan tarekat syadziliyah, nisbat kepada atau disandarkan kepada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Lalu ada salah seorang tokoh tarekat di wilayah Syam, namanya Syekh Nuruddin Al-Yashruti, orang soleh, ahli tarekat. Nah, kemudian beberapa generasi ke bawahnya setelah wafatnya Syekh Ali Nuruddin Al-Yashruti, orang-orang yang ikut dalam tarekat ini menyimpang dari tarekatnya, dari tarekat yang aslinya dalam akidah mereka. Salah satunya yang sangat fatal, mereka berakidah
hulul. Mereka meyakini Allah menyatu dengan tubuh manusia. Na'udzubillah. Kelompok ini kemudian dikenal dengan Syadziliyah Yashrutiyah. Jadi Al-Yashrutiyah ini disandarkan kepada Syekh Ali Nuruddin Al-Yashruti. Adapun Syekh Ali Nuruddin Al-Yashruti sendiri adalah orang soleh, orang baik, dan salah seorang pemimpin tarekat di atas aqidat yang lurus, aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di atas aqidatut tauhid, aqidatut tanzih. Hanya saja kemudian pengikutnya beberapa generasi ke bawahnya setelah wafat beliau menyimpangkan tarekat ini. Nah, jadi mereka dikenalnya dengan itu, Syadziliyah Yashrutiyah, Syadziliyah Al-Yashrutiyah. Nah, masjid yang diimami atau ramaikan oleh orang-orang yang rusak akidahnya seperti Wahabiyah, orang-orang Hizbut Tahrir, orang-orang tarekat Syadziliyah Yashrutiyah. Alladzi ya'ummu fihi, seorang yang menjadi imam fihi, di dalam itu masjid, wahidun, seorang, min haula'i, dari mereka kelompok-kelompok tersebut, hadza kharabun, maka itu menghancurkan masjid. Artinya walaupun itu masjid besar dibangun dengan biaya yang sangat mahal, itu masjid menjadi seperti apa? Hancur. Itu masjid seperti apa? Hancur. Iya, tidak bermanfaat bagi yang bangunnya, tidak memberikan pahala bagi mereka jika yang memakmurkan masjid itu oleh orang-orang yang rusak akidahnya. Dan di zaman kita sekarang banyak model masjid seperti itu. Lau kana, sekalipun ada, yahduru fihi, hadir fihi, di dalam itu masjid, 100,000 insanin, 100,000 orang, ka'annahu kharabun, maka seakan itu masjid adalah masjid apa? Hancur. Itu masjid kagak dihitung keberadaannya. Ka'annahu la yusalla fihi, maka itu seakan masjid tidak diperbuat salat di dalamnya. Mengapa? Karena mereka yang berakidah rusak, mereka mengaku salat di dalamnya, sesungguhnya mereka salatnya tidak dianggap sedikit pun. Mengapa? Karena amal ibadah dengan keyakinan rusak, maka itu amal ibadah tidak dianggap sama sekali. Nah, itulah mengapa mengajarkan ilmu Ahlus Sunnah itu jauh lebih besar keutamaannya dan pahalanya dibanding membangun masjid, ribuan masjid sekalipun. Nah, jadi kita bangun masjid sendiri nggak bisa, tapi ngajarin ilmu Ahlus Sunnah sendiri bisa. Menyebarkan pakai WhatsApp, menyebarkan pakai Facebook, menyebarkan pakai HP, bikin status-status isinya aqidatut tauhid, aqidatut tanzih, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebarkan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Besar pahalanya itu. Besar pahalanya. Sebagaimana kita berzikir setiap kalimat itu menjadi pahala, demikian pula setiap kali kita mengucapkan Allah ada tanpa tempat, maka itu bagian daripada pensucian terhadap Allah, bagian daripada zikir, apalagi ditambah dengan mengajarkannya. Besar pahalanya. Besar pahalanya. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, alladzi yataqa'asu, orang yang bermalas-malasan, ogah, kalau bahasa kita mah apa? Ogah-ogahan. Ogah-ogahan apa? Ya, bermalas-malasan. Al-yawma, di hari ini, an nashri ilmi ahli sunnati, dari menyebarkan ilmu ahli sunnah, kal farri,
minaz zahfi, seperti orang yang kabur dari medan perang. Dzanbuhu kabir, Masya Allah. Dzanbuhu, dosanya itu orang, kabirun, besar. Sebagaimana perumpamaannya, dosa orang yang kabur dari medan perang setelah berhadap-hadapan melawan orang kafir, lalu dia kabur. Nah, itu namanya al-firar minaz zahf, kabur dari medan perang, itu dosanya besar. Dan di zaman kita seakan sedang berperang melawan orang-orang yang merusak akidahnya. Karena perang itu ada kalanya bisilah, ada kalanya bil bayan. Bisilah dengan senjata, ada kalanya dengan apa? Menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan. Nah, makanya Syekh mengatakan orang yang bermalas-malasan mengajarkan aqidah Ahlus Sunnah kal farri minaz zahf, dzanbuhu kabir. Fa iyyakum, maka waspadalah kalian atau hindarilah oleh kalian at-tawaniya, akan berleha-leha, wattakasula, dan bermalas-malasan dalam menyebarkan akidah Ahlus Sunnah, walaupun sedikit-sedikit. Itu tadi, menyebarkan akidah tanzih, sesering mungkin sebarkan aqidatut tauhid dalam Facebook. Ibu-ibu kalau nulis status apa sih? Status apa? Ratu, kamu statusnya apa? Belum punya pasangan? Bikin status anak muda, kagak jelas statusnya. Bikin status isinya aqidah tauhid, bikin status aqidah tanzih, bikin status isinya Allah ada tanpa tempat, bikin tiap hari, tempelin di foto profil yang gede, Allah ada tanpa tempat, gitu. Bikin flyer setiap hari 1-2, bikin dengan berbagai variasi, isinya itu aja udah, Allah ada tanpa tempat, sebarin biar penuh itu. Internet internet dengan apa? Dengan flyer Allah ada tanpa tempat. Masya Allah, ada banyak kalimatut tanzih. Misalkan dengan mengutip perkataan para ulama fulan, buat di flyer, sebarin. Besar, pahalanya besar. Itu bagian daripada apa? Menyebarkan Ahlus Sunnah, ilmu Ahlus Sunnah. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Di mana kita diingatkan jangan bermalas-malasan. Lanjut, wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alladhi yaqumu al-yawma bihimayati aqidati ahli sunnati, alladhi, seorang yang yaqumu, melaksanakan atau mengerjakan, al-yawma, di hari ini, bihimayati, dengan membela aqidat ahli sunnati, aqidah ahli sunnah, wad difa'i, dan membela, sama artinya mempertahankan, anha, darinya, ahli sunnah, aqidah ahli sunnah, wa nashriha, dan mengajar dan menyebarkannya akan aqidah ahli sunnah, bainan nasi, di antara orang-orang, wa bi muharabati firaqid dhalalati, dan dengan memerangi kelompok-kelompok sesat, wat tahdhiri, dan mewaspadakan, min kufriyatihim, dari kekufuran mereka, wa ya'muru, dan memerintah oleh dia,
bil ma'rufi dengan al ma'ruf, kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan dalam syara'. Wa yanha dan mencegah oleh dia anil munkari dari kemungkaran. Wa yaltazimu dan melazimkan oleh dia, artinya menetap oleh dia mazhab ahli sunnati wal jamaati, akan mazhab ahli sunnati wal jamaah, lahu baginya itu orang ajru khumsina minas sahabati, pahala 50 orang dari sahabat Rasulullah, fil amri bil ma'rufi, dalam memerintah dengan al ma'ruf, wan nahyi 'anil munkari, dan dari mencegah dari kemungkaran. Li hadis Abi Sa'labah, karena dalil atau dasar hadis Abi Sa'labah al-Khushani alladzi rawahu at-Tirmidzi, yang telah meriwayatkannya akan hadis at-Tirmidzi oleh Imam at-Tirmidzi. Dalam hadis disebutkan begitu. Jadi pahalanya orang yang di akhir zaman, di mana kerusakan akidah sudah menyebar di mana-mana, orang yang dia berdiri membela akidah ahli sunnati wal jamaah dengan menyebarkannya, dengan mengajarkannya, dengan kekuatannya, semampunya dia. Ini orang walaupun mati di ranjangnya, bukan di medan perang. Kemarin kita sudah baca hadisnya. Ini orang dia punya pahala, dapat pahala seperti orang yang mati syahid, walaupun matinya di mana? Di tempat tidurnya. Belum lagi ada riwayat lain seperti riwayat At-Tirmidzi, hadis dari itu tadi Abi Sa'labah al-Khushani menyebutkan bahwa orang seperti itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat Rasulullah dalam pahala al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Masya Allah, besar pahalanya. Wa sawabuhu, dan pahalanya akbarun min mi'ati alfi hajjatin nafilatin, lebih besar daripada 100.000 haji sunnah. 100.000 kali haji sunnah. Allah. Ada orang yang pernah ngerjain haji sejumlah demikian itu? Kagak ada. Haji setahun sekali. Orang umurnya paling 60, 65. Kagak ada orang berhaji 65 kali. Umurnya aja kagak sampai. Orang dari kecil, dari bayi dia udah haji. Setiap tahun berangkat haji. Mengapa? Karena haji itu yang wajib satu kali. Yang wajib satu kali seumur hidup. Sisanya setelah itu adalah sunnah. Setelah itu adalah sunnah. Nah, menyebarkan akidah, mengajarkannya, akidah ahli sunnah, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Mana yang lebih utama, wajib atau sunnah? Wajib. Kerjaan sunnah sebanyak apapun tetap tidak akan menduduki perkara wajib. Makanya ini haji sunnah ratusan ribu sekalipun dibanding perkara wajib, yaitu mengajarkan ilmu ahli sunnah, itu tidak dapat menandinginya. Tidak dapat menandingi apa? Kedudukan dan pahala menyebarkan akidah ahli sunnah. Orang punya uang berangkat haji, apalagi hajinya plus 200 juta. Padahal hajinya sunnah, karena dia udah berangkat haji. Coba itu uang 200 juta, kalau umpama buat nyetak buku-buku saya, kemudian digratiskan, pahalanya lebih besar, jauh lebih besar daripada haji dia. Itu hadis Rasulullah mengatakan begitu, menyebarkan akidah ahli sunnah. Coba itu, wah, nggak ada tapi, nggak ada tapi, ada gitu orang daripada berangkat haji plus itu 150 juta, haji furoda,
Aja apa? Haji Furoda, emang Ujang enggak berangkat haji. Haji Furoda Ujang punya duit 300 juta. Daripada mengerjakan haji sunnah ya, haji sunnah dengan biaya sebesar itu, seandainya biaya itu untuk apa? Biaya menyebarkan akidah Ahlus Sunnah, seperti mencetak buku-buku yang berisi akidah Ahlus Sunnah, berisi penjelasan Aqidatut Tanzih, Aqidatut Tauhid. Atas bukunya disebarkan gratis. Masya Allah, pahalanya besar pahalanya. Wa aksaru min sawabi mi'ati alfi raq'ati nafilatin, dan lebih banyak daripada pahala 200.000 rakaat salat sunnah. Allah. Wa min bina'i khamsimi'ati masjidin, dan lebih besar daripada pahala membangun 500 masjid. Illam tad'u ad-daruratu, jika tidak adanya kebutuhan darurat. Jika tidak ada seruan kebutuhan darurat, artinya kalau itu masjid dibangunnya bukan karena kebutuhan darurat, maka itu tidak butuh untuk dibangun. Masjid misalkan wilayah kita banyak, 10 meter masjid, 10 meter masjid, 20 meter masjid, 20 meter musola masjid. Banyak enggak? Banyak. Tapi siapa yang menyebarkan akidah Ahlus Sunnah? Siapa yang membela akidah Asy'ariyah, Maturidiyah? Sedikit. Masya Allah. Illam tad'u ad-daruratu, jika tidak adanya kebutuhan darurat libina'iha, untuk membangun akan itu masjid. Wa aksaru, dan bahkan lebih banyak, min sawabi mi'ati khatmatin minal Qur'ani, dari pahala 100 hatam daripada Al-Quran. 100 kali hataman daripada Al-Quran. Menyebarkan akidah Ahlus Sunnah itu lebih besar pahalanya daripada itu. Hatam Al-Quran berapa kali sebulan? Berapa kali setahun? Paling berapa kali? Itu pun kalau hatam. Bahkan kagak pernah hatam. Jarang-jarang orang yang setahun misalkan hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jarang udah. Apalagi sebulan sekali, sebulan 2 kali, atau seminggu sekali, jarang. Kecuali orang-orang yang hafal Quran dan dia terus murojaah, mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali, tapi jarang. Namun demikian, pahala orang yang menyebarkan akidah Ahlus Sunnah jauh lebih besar daripada orang yang hatam Al-Quran 100 kali hataman sekalipun. Allah. Walau mata wa in mata, dan sekalipun mati dia, walau ala firashihi, sekalipun di atas tempat tidurnya, lahu, baginya itu orang, ajru syahid, pahala mati syahid. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini, amin ya rabbal alamin. Walahu, dan baginya itu orang, fil jannati, di dalam surga, masafatu khumsina alfa sanatin, luasnya daripada surga yang dia tempati itu jarak luasnya surga itu apa? Jarak masafatu khumsina alfa sanatin, itu jarak 50.000 tahun. 50.000 tahun, bagaimana itu luasnya? Allahu Akbar. Jaraknya 50.000 tahun dia punya itu surga. Luasnya. Di dunia kita nyari 10 meter, apalagi nyari ribuan meter, apalagi nyari 1 hektar, susahnya bukan main. Udah gak usah dicari dah, carinya di akhirat aja udah. Itu carinya di akhirat aja udah. Ribuan kilometer udah
kehitung lagi jaraknya 500.000 tahun. Udah 50.000 tahun. Jaraknya berapa ya? Masafatu 50.000. Allah. Kagak pakai kontrak udah. Kagak pakai listrik. Udah penuh dengan cahaya. Surga itu penuh dengan cahaya. Surga itu nurun yatala'la wa rayhanatun tahtaz wa qasrun masyid wa nahrun muttarid. Masya Allah, itu digambarkan dalam hadis Rasulullah demikian tentang sifat-sifat surga. Kagak ada PLN, listriknya kagak ke PLN, jalan ke sono kemari kagak pakai apa? Grab itu kagak pakai apa? Ada kendaraannya khusus. Firman Allah, ala sururim mutaqabili. Dia punya singgasana, dia punya ranjang, tempat diamnya atau tempat yang dia tempatinya membawa dia kemanapun dia ingin. Mau berkunjung ke temannya dibawa oleh ranjang itu. Kagak jalan kaki, enggak. Masya Allah. Walau kana murtakiban, dan sekalipun ada itu orang murtakiban, melanggar li ba'dil kabairi, bagi sebagian dosa-dosa besar, tughfaru lahu, diampuni, lahu baginya itu orang. Allah. Itulah pentingnya kita bela ahlus sunnah, bela akidah Rasulullah ini. Dalam banyaknya dosa kita, dalam keterbatasan amalan kita, bela akidah ahlus sunnah dengan cara mengajarkannya semampu kita, dimanapun, kapanpun, dengan media apapun. Wa yakunu lahu, dan ada lahu baginya sya'nun, kedudukan, wa martabatun, dan derajat, aliyatun, yang tinggi, fil jannati, di surga. Walladzina yudarrisuna bimadarisina, walladzina, dan orang-orang yudarrisuna, mengajar oleh mereka, bimadarisina, di madrasah-madrasah kita, madrasah-madrasah jamaahnya Syekh Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu. Katadrisil lughatil arabiyyati, seperti mengajar bahasa Arab, biniyatin hasanatin, dengan niat yang baik, kai yata'allamal auladu, supaya belajar oleh anak-anak ilmu dini, akan ilmu agama. Ngajar, ini guru ngajarnya ngajar bahasa Arab, supaya ini anak paham bahasa Arab, supaya ini anak paham ilmu agama dengan bahasa Arab yang dia milikinya. Wa yuhadziru minal kufri, dan wa yuhadziru, dan mewaspadakan, dan agar mewaspadakan atau mewaspadai oleh mereka al-aulad minal kufri, dari kekufuran. Walikai la yadhhabu, dan supaya tidak pergi oleh mereka al-aulad ila ahli dhalal, kepada kelompok-kelompok yang sesat. Dakhiluna, masuk mereka, itu alladzina yudarrisuna, orang-orang yang menjadi pengajar atau para guru tersebut, fi hadza aidan, dalam ini pula. Artinya masuk dalam apa? Harapan untuk meraih derajat yang sangat tinggi itu tadi, pahala yang sangat besar. Walaupun dia ngajarnya bahasa Arab. Karena sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang berada di bimbingan jamaah Syekh Abdullah Al-Harari mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka semua yang terlibat dalam madrasah-madrasah tersebut dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama apapun bidangnya, termasuk ilmu agama adalah termasuk apa tadi, bahasa Arab, tapi dengan tujuan yang baik, itu juga termasuk dalam apa? Keutamaan orang yang menyebarkan akidah Ahlus Sunnah.
Wa kullul amilina, tuh bahkan wa kullul amilina, seluruh orang-orang yang bekerja fi muassasatil jam'iyyati, di dalam yayasan-yayasan jam'iyah, yaitu jam'iyah al-masyari' al-khairiyah al-islamiyah yang diasuh oleh murid-murid Syekh Abdullah Al-Harari, karena menyebar di mana-mana ada, di hampir banyak negara, di berbagai puluhan negara menyebar di dunia ini, termasuk kita di Indonesia. In kanu ala hadhihi sifati, jika benar mereka di atas sifat ini, yaitu membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul-betul membela akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dakhiluna fi hadza aydan, masuk mereka di atas ini, di dalam ini pula, di dalam ini keutamaan itu tadi. Walladzina yudarrisuna, dan orang-orang yang mengajar ala hadhil alati, al-komputer, al-internet. Tuh, yang ngajar dengan alat-alat modern, canggih, alat-alat yang di zaman kita umum dipergunakan, tetapi untuk tujuan menyebarkan akidah Ahlus Sunnah, wa yuhadzirun min ahli dhalal, dan mewaspadakan dari kelompok-kelompok yang sesat, wa ya'murun bil ma'ruf, dan mengajak kepada al-ma'ruf, kepada kebaikan sesuai tuntunan syara', wa yanhauna, dan mencegah anil munkari, dari kemungkaran, dakhiluna, masuk mereka fi hadza aydan, dalam ini pula. Mudah-mudahan termasuk berarti Bang Fauzi ini tukang upload tukang upload di YouTube pengajian-pengajian berisi aqidatut tauhid, akidah tanzih. Ya, semua kita mudah-mudahan masuk dalam golongan ini, amin ya rabbal alamin. Allah, amin ya Allah. Ya, kita nggak ada berharap lain. Apa yang kita harapkan? Ya, itu kita harapkan dapat pahala besar, yang menjadi deposito akhirat kita, tabungan akhirat kita. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, man ishtaghala, siapa orang ishtaghala, sibuk, bitahdziri, dengan mewaspadakan, min ahli dhalal, dari kelompok yang sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menyibukkan diri dengan at-tahdzir, waspadakan orang lain, bijiddin, dengan sungguh-sungguh, afdalu, itu lebih utama, min an yatasaddaqa, daripada bersedekah oleh dia, bimilyuni dolarin, dengan $1.000.000, min malin halalin, dari harta yang halal, sadaqata tatawu'in, sebagai sedekah sunnah, kecuali sedekah wajib, yaitu zakat. Sedekah wajib itu zakat, maka itu hukumnya wajib. Adapun selain zakat, maka sedekahnya sedekah apa? Sunnah, sedekah sunnah atau sedekah tatawwu'. Nah, orang yang bersungguh-sungguh mengajar atau menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pahalanya lebih besar daripada orang yang bersedekah sunnah sejumlah $1 juta sekalipun. Berapa miliar itu $1 juta? $1 juta. Pernah ngeliat $1 juta? $100 aja gak pernah ngeliat kan? $100 selembar. Berapa duit $100 itu? Kalau duit rupiah sekarang lagi 15.000, jadi berapa itu? Masya Allah, ini $1 juta. Lebih besar daripada itu. Allah, mudah-mudahan kita dibesarkan pahala oleh Allah. Amin.
amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu